Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di acara Tekjil Ngabuburit Cari Cekjil agar terampil. Bersama saya Dibu Lestari, Ramadan with Kids ID. Oke, kita udah kedatangan dua bintang tamu ya yang cukup keren dan juga cukup cantik. Bukan hanya cukup, tapi memang cantik dan juga keren ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap-tahapan yang lebih spesifik, mungkin perkenalan nama dulu ya. Kayaknya yang perempuan dulu deh perkenalan, silahkan. Ya, kalau nama aku sendiri, aku Nazma Hulan Romadona. Aku dari role software engineer bagian front end. Oke, selanjutnya yang cowok. Untuk aku sendiri, nama aku Afikur Rahman, dari role software engineer bagian back end. Oke, tadi kalau misalkan udah perkenalan ya, nama panjang dan juga udah bagian role apanya, mungkin bisa dijelasin sedikit nama pendeknya. Lebih akrabnya tuh dipanggil siapa ya? Kalau nama panjang kan kayak terlalu panjang gitu ya. Mungkin nama pendeknya Kak Nazma dan juga Kak Afik. Kak Afik ya. Kalau aku Kak Nazma aja. Oke, kalau Kak Afik tetap juga Kak Afik? Tetap. Oke, berarti udah pas ya. Pas. Kak Nazma juga sama Kak Afik. Oke, kita lanjut berbincang dulu ke Kak Nazma mungkin ya. Lebih enak dipanggil Kak atau Nazma aja? Nazma aja. Nazma aja ya mungkin. Oke, Nazma mungkin tadi udah sedikit dijelasin ya role-nya itu di bagian Front front end. end ya. Mungkin bisa dijelasin dikit nggak nih kayak front end tuh ngapain aja, terus kerjanya di bagian apa sih? Sama temen-temennya di role-nya tuh sama siapa aja nih kira-kira? Kalau front end sendiri itu simpelnya kita tuh mengimplementasikan UI. Jadi tanggung jawab tampilan website yang dilihat sama pengguna itu tanggung jawab seorang front end. Kalau untuk di front end sendiri itu ada 7 orang, masing-masing 5 laki-laki dan 2 orang perempuan yang termasuk aku sendiri. Oke, berarti tadi ada 7 orang ya. Iya. Kira-kira perempuannya yang satu siapa nih? Bisa disebutin? Ya, yang satunya lagi itu namanya Nurul Helda. Oke, kira-kira berat nggak nih karena cuma perempuan 2 sama laki-lakinya 5 ya, jadi kayak terlalu ini banget ya. Tapi aman-aman aja sejauh ini. Aman-aman aja. Oke, kita lanjut ke Kak Afik ya, atau mungkin Afik ya, kita panggil aja biar lebih enjoy aja ya. Afik nih, bagian tadi kalau misalkan role-nya itu kalau nggak salah back end. Iya nih, sama siapa aja nih teman-temannya? Mungkin bisa diceritain gitu. Di back end sendiri, teman-temanku itu ada 4 orang, termasuk aku sendiri. Cewek 1, cowok 3. Oke, cowok 3, cewek 1. Oke, terlalu independen juga ini ya, ceweknya cuma 1 doang. Oke, tapi sejauh ini belum ada kendala kan? Belum ada. Oke, aman-aman aja. Tapi kalau boleh tahu nih di back end itu kerjanya itu independen masing-masing atau bareng-bareng nih, kayak misalkan kelompok kayak gitu atau bersama tim lebih enaknya? Mungkin jelasin. Kalau di back end sendiri, kita bekerjanya dan belajarnya sendiri-sendiri, akan tetapi apabila ada mentoring, kita sering bareng-bareng dan sering sharing-sharing bareng sama kelompok. Begitu. Oke, cukup jelas ya. Oke nih, kalau tadi udah saling menjelaskan ya, mungkin back end itu apa, front end itu apa. Sekarang tuh kalian berdua nih, atau mungkin Afik sama Nazma itu memang lagi ngerjain project apa sih kayak gitu? Mungkin dari Afik dulu boleh diceritain? Untuk di role back end, kami sekarang lagi membuat sebuah API menggunakan framework gRPC dengan bahasa pemrograman Golang. Database-nya menggunakan Postgres dan untuk caching-nya menggunakan Redis. Oke, kalau nggak salah tuh bahasa pemrograman tuh sebenarnya agak cukup banyak gitu ya. Tapi kali ini mungkin memang Afik menggunakan Golang ya. Mungkin bisa dijelasin nggak tuh bahasa pemrograman Golang tuh kayak apa? Terus mungkin kelebihan sama kekurangannya, terus manfaatnya tuh apa sih kayak gitu Golang? Untuk Golang sendiri itu bisa dibilang bahasa yang belum lama muncul, tahun 2009 yang diciptakan oleh Google. Untuk kelebihan sendiri menggunakan bahasa pemrograman Golang, yaitu dari segi apa sih namanya, performa lebih baik dari bahasa-bahasa lainnya untuk pembuatan API. Sedangkan kekurangannya ada beberapa kekurangan teknis seperti tidak adanya exception handling. Jadi apabila kita akan membuat error handling, itu error handlingnya manual, tidak seperti bahasa pemrograman lain seperti Java. Seperti itu sih, Kak. Oke, jadi errornya itu manual. Kalau boleh tahu nih, kalian ada error-error gitu ya. Cara ngatasinnya itu gimana tuh kalau misalkan Afik sendiri, kalau misalkan error misalkannya gitu? Menarik banget. Untuk ngatasin error sendiri tentu di setiap orang itu beda-beda bagaimana solvingnya. Untuk aku sendiri, yang pertama tentu bertanya ke teman-teman
serul. Yang kedua bertanya ke mentor. Setelah itu sering cari-cari di Google atau di YouTube gitu sih. Oke, memang sangat-sangat ini ya, jadi memang Kak Afik juga sendiri bisa cari-cari di Google gitu ya, atau sharing session sama teman-teman yang lain, atau sama mentor gitu. Oke, kira-kira kalau misalkan kekurangannya tadi kayak gimana tuh Golang tuh kekurangannya? Jadi ada beberapa kekurangan yang secara umum, yaitu resource atau referensi belajarnya itu tidak sebanyak bahasa pemrograman lain yang sudah lama muncul seperti Java atau PHP misalkan, seperti itu sih. Tapi Simpelnya. kira-kira enak nggak tuh karena apa ya, nggak terlalu banyak gitu. Menurut Afik sendiri tuh lebih enakan yang mana tuh pakai bahasa pemrograman? Sejauh ini cukup gampang kalau pakai Golang atau gimana? Gampang juga enggak, tapi bisa dibilang nyaman menggunakan Golang. Apalagi kalau melihat dari untuk masa depannya, Golang bisa dibilang lebih baik dan bakalan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang top lah. Oke, kayak gitu ya. Oke, cukup jelas juga ya dari pembahasan pemrograman Golang ini. Tapi kalau boleh tahu nih, kira-kira kalau di dalam project tuh boleh beda-beda nggak sih bahasa pemrogramannya? Misalkan project A, project B, itu harus menggunakan bahasa Golang selalu atau bebas ya? Tergantung projectnya sih Kak. Kebetulan kan ini pembuatan API, dan dari Git sendiri mengharuskannya itu untuk anak-anak magang menggunakan Golang. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman Golang. Dan selanjutnya, Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman juga yang online ya gitu saat ngabuburit ini jadi tahu ya, ternyata bahasa pemrograman Golang itu memang cukup bisa dibilang baru ya, tahun 2019. 2009. Oh, 2009 ya. Jadi sudah cukup lama juga ya sebenarnya ya, nggak terlalu baru juga. Tapi memang banyak manfaatnya juga nih dari bahasa pemrograman Golang ini. Oke, terima kasih ya Afik udah menjelaskan secara detail dan juga memang sudah cukup banyak juga dari penjelasannya Afik tadi. Kita mungkin lanjut ke Nasmah ya. Iya. Oke, pertanyaan agak sama sih, sama juga ya. Mungkin projectnya tuh apa nih yang sedang dikerjakan dari front end sendiri, lebih tepatnya Nasmah sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku itu ada di tim WP, yaitu terdiri dari 3 orang, satu tim. Jadi kami itu buat suatu landing page untuk website yang bernama Hutopia. Oke, jadi landing page. Ini buatnya menggunakan apa nih kalau buat landing page-nya itu? Pembuatan landing page-nya ini sendiri itu kami menggunakan WordPress. Oh, menggunakan WordPress. Bisa dijelasin dikit nggak Nasma, kayak kegunaan WordPress, terus mungkin kelebihan sama kekurangannya itu kira-kira apa sih kalau misalkan kita tuh gunain WordPress ini untuk buat landing page? WordPress sendiri itu sebenarnya platform yang berbasis kita tuh bisa membangun sebuah web. Cuman untuk kelebihan WordPress sendiri itu dia mudah. Jadi untuk orang-orang yang pengen buat website nggak perlu ada basic di bagian coding gitu. Jadi semua orang tuh bisa membangun websitenya sendiri. Sedangkan kalau untuk kekurangannya itu karena dia masih berbasis CMS, jadi untuk keamanannya itu masih kurang. Oke, berarti kayak lebih gampangnya atau lebih simpelnya mungkin orang-orang yang kayak belum tahu begitu bisa ngoding banget itu bisa pakai WordPress gitu ya. Iya, benar banget. Oke, jadi kalau misalkan untuk tampilan WordPress sendiri itu memang di bawahnya tuh lebih simpel atau mungkin susah menurut Nasma sendiri nih tampilannya? Kalau dari aku sih, karena ini pengalaman pertama pakai WordPress, lebih simpel sih daripada ngoding. Oh, jadi lebih simpel dan juga lebih mudah ya? Iya, gitu. lebih mudah diterapkan. Kalau misalkan ini boleh nggak sih kalau misalkan mungkin orang-orang yang kayak di bagian software engineering susah ngoding gitu ya, atau mungkin bukan di basicnya software engineering nih, kalau misalkan buat tampilan website berarti bisa dipakai WordPress, kayak aku sendiri kayak gitu pakai WordPress bisa? Bisa banget. Jadi nggak perlu orang yang punya basic di codingan atau IT gitu. Jadi untuk misalnya Kak Puji pengen buat website, jadi dia bisa membangun websitenya sendiri tanpa dia harus belajar codingan. Oke, berarti juga bisa mempromosikan iklan juga kayak gitu ya? Iya, bener banget. Lebih gampang juga ya dengan website. Membuatnya tuh lebih gampang ya, lebih enjoy juga pakai WordPress. Oke, semoga hari ini nih perbincangannya memang cukup detail ya.
dari bagian front end, back end, terus pembahasan project sama bahasa pemrograman apa sih yang kira-kira lagi digunain, terus sama memang menggunakan WordPress sendiri ya. Oke teman-teman, sekian ya dari Ngabuburit hari ini. Terus dari Teh Ijil hari ini kita bahas tentang front end dan juga back end, dan mereka menjelaskan tentang detail bahasa pemrograman apa yang sedang digunakan dan juga WordPress kira-kira untuk lebih memudahkan ketika menggunakan atau membuat website teman-teman. Oke, hari ini cukup sekian untuk mungkin Ngabuburit bersama kami 3 orang ya. Dari kami pamit undur diri. Dari saya Dipuji Lestari, Saya Nazma. Saya Apik. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.